Assalamualaikum good citizen. Jumpa lagi bersama M Civic Channel. Seperti biasa kami doakan semoga citizen semua dalam keadaan full iman. Sebelum lanjut jangan lupa untuk pencet tombol like, dan bagi yang baru tahu channel ini boleh dong tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video terbaru M Civic Channel. Oke citizen, pada video kali ini kita akan membahas politik etis, politik imperialis. Perlawanan bersenjata kerajaan-kerajaan di Nusantara dapat dipatahkan oleh kaum penjajah. Walaupun demikian, perlawanan tersebut membuat kerugian yang besar terhadap penjajah. Biaya perang untuk menumpas perlawanan-perlawanan tersebut tidaklah sedikit. Bahkan untuk mematahkan perlawanan Sultan Hasanuddin di Makassar dan Pangeran Diponegoro di Jawa membuat keuangan penjajah tekor. Sadar akan hal tersebut, kaum penjajah mengubah strategi politiknya. Perubahan strategi perang ke strategi politik imperialis bukan tanpa dasar. Mereka telah melakukan kajian yang serius atas pola pikir rakyat Nusantara jajahan. Berdasarkan kajian tersebut, maka disadarilah bahwa perlawanan tersebut tak lepas dari pengaruh ulama dan pesantren. Pada waktu itu, pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional yang sudah ada sejak perjuangan Wali Songo. Pada masa itu, sudah ada 300-an pesantren di Jawa. Dari didikan pesantren-pesantren inilah tumbuh kesadaran kebangsaan dan rasa nasionalisme karena dipersatukan dalam satu akidah Islam. Ya, pesantren telah mempersatukan jiwa pribumi dengan Islam. Menjawab masalah ini, kaum penjajah menjalankan politik etik atau etis politik pada tahun 1901 dengan triloginya, yaitu pendidikan, irigasi, dan transmigrasi. Politik etis dilancarkan oleh kaum imperialis bukan untuk kepentingan rakyat pribumi, apalagi untuk membalas budi atas kebaikan rakyat jajahan yang telah menyelamatkan kerajaan-kerajaan Eropa dari kebangkrutan. Politik etis merupakan kamuflase bentuk penjajahan baru yang bertujuan untuk menggeser peran ulama dan pesantren dengan pendidikan Eropa. Program irigasi juga dijalankan untuk kepentingan penjajah, yaitu untuk mengairi sawah dan perkebunan milik penjajah. Sedangkan transmigrasi dilaksanakan dalam rangka menyuplai tenaga kerja murah bagi perkebunan-perkebunan kaum penjajah di luar Jawa. Selain itu juga menjauhkan rakyat pribumi dari pengaruh ulama. Akan tetapi, wallahu khairul makirin. Allah lah sebaik-baik pembalas di budaya. Politik etis itu menjadi senjata makan tuan karena tidak bisa lepas dari karakter penjajah yang tidak adil dan diskriminatif. Rakyat pribumi yang bersekolah di sekolah-sekolah penjajah itu kerap diperlakukan tidak adil di tempat belajar, bahkan saat sudah kerja di pabrik-pabrik Belanda atau di kantor-kantor kolonial. Rakyat pribumi semakin sadar bahwa pendidikan Eropa bukanlah cara untuk menjadi cerdas, akan tetapi membawa pada kehinaan dan perbudakan. Politik etis yang awalnya bertujuan untuk menancapkan cengkraman imperialis terhadap Nusantara berubah menjadi bibit perlawanan secara politik. Hal ini membuktikan bahwa Islam adalah pembangkit kesadaran nasional Indonesia. Berkat kesadaran inilah rakyat pribumi berjuang melalui organisasi dan politik. Kesadaran politik rakyat pribumi disalurkan dengan berbagai organisasi perjuangan seperti Syarikat Dagang Islam dan Syarikat Islam, Persyarikatan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan organisasi-organisasi pergerakan lain yang tersebar di berbagai daerah. Perlawanan melalui organisasi yang pertama lahir adalah Syarikat Dagang Islam pada tahun 1905 di Surakarta. Syarikat Dagang Islam ini didirikan oleh saudagar Muslim nama Haji Saman Hudi. Perlu saya tambahkan di sini bahwa para sejarawan banyak menulis bahwa Syarikat Dagang Islam berdiri pada tahun 1911 dan tidak mengakui keterangan Haji Saman Hudi bahwa Syarikat Dagang Islam berdiri pada 16 Oktober 1905. Sedangkan Syariat Islam berdiri pada tahun 1906.
Jadi dalam hal ini saya lebih percaya kepada keterangan Haji Samanhudi ya. Syarikat Dagang Islam ini merupakan pembangkit kesadaran nasional melalui pasar untuk menghadapi imperialisme yang berupaya menjadikan rakyat pribumi sebagai pasar imperialis. Syarikat Dagang Islam ini juga melakukan kerjasama dengan pedagang Cina dengan membentuk kongsi dagang bernama Kongsing. Selain itu, perjuangan Syarikat Dagang Islam juga disalurkan dengan penerbitan bernama Taman Pewarta. Pemerintah kolonial menganggap berdirinya Syarikat Dagang Islam sebagai ancaman terhadap eksistensi penjajah. Maka, Syarikat Dagang Islam dituduh pemerintah kolonial sebagai penggerak huru hara anti Cina hingga akhirnya dijatuhi hukuman skorsing pada tanggal 12 Agustus 1912. Selanjutnya, organisasi perjuangan rakyat pribumi adalah Syarikat Islam. Syarikat Islam memiliki hubungan erat dengan Syarikat Dagang Islam Haji Samanhudi di Surakarta. Syarikat Islam didirikan pada tahun 1906. Walaupun banyak yang menulis organisasi ini berdiri saat mendapatkan badan hukum, yaitu pada tanggal 10 September 1912 di hadapan notaris Peter Kuil di Surakarta. Syarikat Islam ini dipimpin oleh seorang ulama dan diplomat serta politikus yang cerdas bernama Haji Umar Said Cokro Aminoto. Syarikat Islam mengadakan Kongres Syarikat Islam di Surabaya pada tahun 1913. Dari kongres ini dibentuklah Sentral Syarikat Islam, yaitu Sentral Syarikat Islam Surabaya yang lingkup kerjanya mencakup Jawa Timur dan wilayah Indonesia Timur. Sentral Syarikat Islam Yogyakarta yang lingkup kerjanya mencakup wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah, dan wilayah Indonesia Tengah. Dan Sentral Syarikat Islam Bandung yang lingkup kerjanya mencakup Jawa Barat dan wilayah Indonesia bagian Barat. Sentral Syarikat Islam ini menandakan bahwa Syarikat Islam bukan lagi gerakan lokal, akan tetapi menjangkau seluruh Nusantara. 3 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1916, Syarikat Islam menyelenggarakan Nasional Kongres Sentral Syarikat Islam atau dengan istilah NATIKO yang pertama di Bandung. Selain mempelopori istilah nasional, NATIKO Sentral Syarikat Islam ini menghasilkan 3 buah tuntutan, yaitu menuntut pemerintahan sendiri atau Zelfbestur, parlemen sendiri, dan pertahanan Indonesia. Organisasi perlawanan berikutnya adalah Persyarikatan Muhammadiyah. Persyarikatan Muhammadiyah lahir di Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa terpanggil hati nuraninya menyaksikan penderitaan rakyat akibat tanam paksa yang digencarkan kaum penjajah. Perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah ini awalnya mengurus dan membantu anak-anak yatim piatu karena pada masa itu kematian orang tua meningkat akibat tanam paksa. Selain itu, Persyarikatan Muhammadiyah juga berjuang untuk membentengi akidah umat yang hendak dipatahkan oleh pemerintah kolonial dengan misi zendingnya. Persyarikatan Muhammadiyah berjuang dengan memerangi kekufuran, kemusyrikan, tahayul, khurafat, dan bid'ah. Pada tahun 1919, Persyarikatan Muhammadiyah membentuk Majelis Penolong Kesengsaraan Umum atau MPKO untuk membantu penderitaan umat yang tertindas akibat penjajahan. MPKO merupakan cikal bakal panti yatim piatu Muhammadiyah. Di samping itu, Persyarikatan Muhammadiyah juga berjuang untuk membangkitkan kesadaran wanita yang dimotori oleh Nyai Ahmad Dahlan, yaitu istri Kiai Haji Ahmad Dahlan, dengan mendirikan Aisyah. Organisasi ini merupakan organisasi wanita pertama pribumi. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga terpanggil nuraninya untuk mendirikan sekolah karena melihat politik etis yang dilancarkan oleh pemerintah kolonial sangat diskriminatif.
sehingga rakyat pribumi tidak dapat mengenyam pendidikan dengan layak. Oleh karena itu, Perserikatan Muhammadiyah mendirikan sekolah yang serupa dengan sekolah yang didirikan penjajah. Akan tetapi, dalam kurikulumnya dimasukkan pelajaran Al-Quran. Perserikatan Muhammadiyah semakin berkembang, bahkan sampai sekarang menjadi organisasi terkemuka di Indonesia. Berikutnya, organisasi yang merupakan pergerakan perjuangan bangsa Indonesia adalah Indische Partij. Indische Partij berdiri pada tahun 1912 di Bandung. Tiga tokoh Indische Partij dikenal dengan sebutan tiga serangkai, yaitu Cipto Mangunkusumo, Dovis Dekker, dan Suryadi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Organisasi ini sebelumnya bernama Indische Bond, yang merupakan organisasi yang mewadahi orang-orang Indo-Eropa atau orang yang berdarah campuran antara pribumi dan Eropa. Indische Partij tidak berumur panjang karena dianggap radikal oleh pemerintah kolonial. Tulisan Ki Hajar Dewantara yang berjudul Er Ik een Nederlander was, atau terjemahannya dalam bahasa Melayu, Jika Aku Seorang Belanda, dimuat di harian The Express pada tahun 1913. Tulisan ini menggemparkan pemerintah kolonial sehingga Ki Hajar Dewantara bersama tokoh-tokoh Indische Partij lainnya dibuang ke Belanda. Tulisan tersebut diperbanyak dan disebarkan oleh berbagai organisasi perjuangan pribumi untuk mengobarkan semangat mencapai cita-cita kemerdekaan. Akibat tulisan tersebut, Indische Partij dibubarkan oleh pemerintah kolonial pada tahun 1913. Selanjutnya kita bahas Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jam'iyah Nahdlatul Ulama lahir sebagai jawaban atas permasalahan pelik umat Islam yang pada masa itu Khilafah Islamiyah sebagai benteng politik umat Islam berhasil dihancurkan oleh Mustafa Kamal dengan bekerja sama dengan kerajaan penjajah Inggris. Upaya untuk membangkitkan khilafah sengaja digagalkan oleh penjajah. Upaya yang dilakukan adalah dengan Muktamar Khalifah pada tahun 1924 di Kairo. Delegasi dari Nusantara untuk hadir dalam muktamar ini adalah Haji Fahrudin dari Perserikatan Muhammadiyah, Suryo Pranoto dari Partai Syarikat Islam, dan Haji Wahab Hasbullah dari Organisasi Ulama di Surabaya. Akan tetapi, muktamar ini berhasil digagalkan penjajah Inggris. Selanjutnya, usaha menegakkan khilafah juga dilakukan pada tahun 1926, yaitu Muktamar Al-Islam Sedunia di Mekah pada tahun 1926. Pada muktamar ini, delegasi ulama Nusantara hanya diwakili oleh Perserikatan Muhammadiyah dan Partai Syarikat Islam. Sementara itu, dari organisasi ulama di Surabaya tidak disertakan. Atas dasar inilah, kemudian Jam'iyatul Nahdlatul Ulama didirikan, agar wakil dari organisasi ulama tetap bisa ikut serta menegakkan khilafah Islam dalam Muktamar Al-Islam Sedunia. Akan tetapi, muktamar ini pun digagalkan penjajah Inggris. Jam'iyatul Nahdlatul Ulama tetap berperan dalam kebangkitan kesadaran nasional dengan menolak imperialisme atau penjajahan. Salah satu peran Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah dalam perang melawan penjajah di Surabaya pada tahun 1945 dengan mengeluarkan resolusi jihad yang berhasil membakar semangat arek-arek Surabaya dalam pertempuran 10 November 1945. Sampai sekarang Jam'iyah Nahdlatul Ulama masih eksis dengan nama Nahdlatul Ulama. Demikian organisasi perlawatan rakyat pribumi setelah tahun 1908 yang oleh bangsa Indonesia dijadikan sebagai titik tolak kebangkitan dan kesadaran nasional. Mengapa tahun 1908 ya? Bukan 1905 yang merupakan awal didirikannya Syarikat Dagang Islam? Berikan pendapatmu.